warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, yaitu ada Fevinta Dwi Arianti, rekan saya ada Resya Alifa Ariansi, Sachira Oktria Atiara Asma Bismar, Suci Ramadhani, Apritia Kanzana, Agi Zafela, Zakia Ahmad, dan Hani Nazatul Husni. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Transformasi Digital sebagai Pendorong Reformasi di Kementerian Sekretariat Negara. Transformasi digital saat ini sangat dibutuhkan dalam birokrasi pemerintahan di era perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan efisien. Kementerian Sekretariat Negara menjadi sebagai instansi yang strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien. Oleh karena itu, transformasi digital mendukung reformasi birokrasi yang modern dan efisien. Selanjutnya saya akan membacakan tentang konsep transformasi digital. Transformasi digital itu merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh administrasi dan birokrasi pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya sebatas penggunaan aplikasi atau sistem digital, tetapi juga tentang perubahan pola kerja, budaya organisasi, serta cara pengambilan keputusan. Dengan adanya transformasi digital ini, proses administrasi yang sebelumnya itu manual dan memakan waktu menjadi lebih singkat, lebih cepat, terstruktur, dan terdemokrasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan utama transformasi digital. Nah, tujuan utama transformasi digital itu adalah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, transformasi digital juga mendukung penerapan sistem berbasis elektronika atau SPBE sebagai kerangka digital nasional. Melalui SPBE, pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan yang terintegrasi, mudah diakses, serta berbasis akurat dan real time. Baiklah, materi selanjutnya yaitu transformasi digital sebagai pendorong reformasi birokrasi. Transformasi digital mempunyai peran yang sangat penting terhadap pendorong reformasi birokrasi. Salah satu contohnya adalah transformasi digital mempunyai peran untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan menggunakan sistem surat elektronik dan meningkatkan sistem paperless guna untuk mengurangi kecenderungan terhadap pemakaian dokumentasi fisik. Selain itu, transparansi juga meningkatkan audit trail dan real time untuk meningkatkan administrasi yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, materi mengenai dampak terhadap pelayanan publik. Dampak transformasi digital sangat terasa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang sebelumnya berbelit dan lambat sekarang bisa dilakukan secara online, cepat, dan responsif. Beban administrasi manual bagi pegawai juga berkurang sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap peningkatan kinerja dan kualitas layanan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Penjelasan materi yang akan saya jelaskan itu mengenai contoh digitalisasi di Kemensetnek. Ada beberapa penerapan contoh digitalisasi di Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama itu ada e-office. E-office ini adalah e-office ini digunakan untuk pengelolaan administrasi perkantoran secara digital. Lalu bentuk digitalisasi yang kedua itu ada Srikandi. Srikandi ini sebagai kearsipan digital nasional, digunakan untuk kearsipan digital nasional. Lalu yang ketiga bentuknya itu ada lapor. Lapor ini adalah salah satu bentuk digitalisasi di Kemenseknek di mana menjadi tempat atau sarana bagi pengaduan masyarakat. Lalu yang keempat ada SIM BMN. SIM BMN ini tuh digunakan sebagai pengelolaan barang milik negara. Nah, sistem-sistem ini itu berguna untuk Kemensetnek dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Baiklah, contoh selanjutnya ada SPBE. SPBE yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana sistem ini digunakan untuk meningkatkan integritas dalam pemerintahan. Contohnya ada e-arsip,
e-planning, e-office, dan e-budgeting. Selanjutnya ada LPSE, yaitu layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengintegrasikan barang dan jasa. Contohnya ada pengumuman lelang secara terbuka dan pemutus dari KKN yang digunakan untuk transparansi. Selanjutnya ada portal PPID, di mana portal ini digunakan untuk menyampaikan informasi layanan publik dengan contohnya yaitu permohonan informasi secara online. Selanjutnya ada sistem informasi kepegawaian, di mana sistem ini digunakan untuk menyampaikan kinerja dari pegawai dan presensinya. Contohnya yaitu ada e-presensi, Simpek, dan yang lainnya. Seluruh sistem ini digunakan untuk menunjang birokrasi secara modern dan transparansi. Nah, kita move ke materi selanjutnya yaitu dampak transformasi dan tantangannya. Nah, secara keseluruhan, dampak transformasi digital sendiri memberikan dampak positif seperti birokrasi yang lebih responsif, kinerja pegawai yang lebih terukur, serta beban administrasi manual yang lebih berkurang dan kepercayaan publik yang lebih meningkat. Namun, pada penerapannya sendiri masih terdapat tantangan seperti keterbatasan kompetensi SDM, keamanan sistem, konsistensi dalam penggunaan aplikasi, serta kesiapan infrastruktur TIK. Nah, oleh karena itu diperlukan komitmen berkelanjutan oleh transformasi digital agar benar-benar mampu mendorong reformasi birokrasi secara optimal. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.